Apa hukum makna daripada hadis fitnah itu sedang tidur dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitkannya? Fitnah bukan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab artinya azab. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Kita gali tanah di Pulau Pinang dapat hitam. Kita tak tahu ini entah emas, entah perak, entah tembaga, entah besi, entah batu. Bagaimana cara supaya tahu ini emas bukan emas? Kita hidupkan api, kita bakar. Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Difitnah dia. Setelah dibakar, meleleh hitam, nampak kuning, emas, bawa ke rumah. Setelah dibakar, makin hitam, campakkan batu gilingan. Begitu juga dengan kita. Kita yang berkata, aku beriman. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman? Wahum la yuftanun, sebelum mereka difitnah. Fitnah ini artinya diuji, dibakar dengan ujian, diberikan kematian, sabar, kehilangan, sabar, kebakaran, sabar. Berarti dia beriman. Nah, itu fitnah menurut bahasa Arab. Fitnah menurut bahasa Melayu tohmah, tuduhan tanpa bukti. Itu Ustaz Abdul Somad itu pelaku bid'ah itu. Dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Itu fitnah itu. Sebenarnya fitnah ini tidur. Tak lama fitnah ini tidur, dibangkitkan oleh ahlul fitan. Fitnah, membangkitkan fitnah. Bila tazkirah membangkitkan semangat jihad, teruskan. Bila ada tazkirah membangkitkan semangat ukhuwah, teruskan. Bila ada tazkirah membuat kita takut pada Allah, teruskan. Tapi bila tazkirah itu hanya mengejek, hanya membodoh-bodoh, hanya untuk membangkitkan khilafiyah, maka beralihlah. Karena tujuan kita mengetahui dalil. Laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan qala fulan, qala fulan, qala fulan. Tapi ilmu adalah menanamkan rasa takut kepada Allah. Mari kita beramal pada amal yang kita sepakati. Termasuklah memasukkan duit kepada uncang. Itu tak ada ikhtilaf. Itu sepakat ulama. Nah, ta'awan fi mattafaqna, mari kita tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbezaan masalah khilafiyah. Negeri kita sudah menyepakati berfiqh Syafi'i, maka amalkanlah fiqh mazhab Syafi'i untuk menyelamatkan daripada khilafiyah. Di Al-Azhar Kaherah bila kita kuliah belajar, nama Abdus Aman mazhab Syafi'i. Hampir semua penuntut yang datang dari Malaysia, Brunei Darussalam, Fatani, Moro, Filipin, Indonesia, semua pakai mazhab Syafi'i. Kerana setelah pulang itu yang akan kita amalkan. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rabithah wasilah? Rabithah wasilah ada dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ketika akan memulai zikir, membayangkan guru, membayangkan tuk guru supaya lebih khusyuk berzikir. Bukan membayangkan guru itu sebagai Tuhan, syirik, na'udzubillah. La ilaha illallah. Murid-murid masa ada guru dia khusyuk, dia takut. Maka bila dibayangkannya gurunya, hati dia lebih khusyuk. Begitu kata orang yang meyakini rabithah wasilah. Boleh kita bertawassul dengan guru-guru yang sudah meninggal, yang bersanad ilmunya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Syekh Yusuf Ad-Dimashqi, Dimashq.
Suriah. Nama kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bila ada orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abdul Hasan As-Sazili. Abdul Hasan As-Sazili itulah dia tarekat Syaziliyah. Bahauddin Naqsabandi tarekat Naqsabandiyah. Abdul Qadir Al-Jilani tarekat Qadiriyah. Abdullah Sattari tarekat Sattariyah. Tarekat ini bukan agama, tarekat ini metode cara berzikir. Kalau tak faham, fas'alu ala zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu bila kamu tak tahu. Nah, sebelum berzikir itu dia bertawassul untuk almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Aku bertawassul kepada Allah berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah meninggal dunia. Apakah dia betul wali Allah? Ya, dia ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah. Imam Nawawi menyebutkan beberapa karamah keutamaan wali Allah, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu pula para ulama-ulama tasawuf, Jami' Karamatil Auliya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, termasuk wali-wali Allah. Maka orang yang bertawassul dengan wali Allah itu bukan bertawassul dengan kulitnya, dagingnya, darahnya, karena dia sudah meninggal dunia, tapi bertawassul dengan amal solehnya. Dan tak pula meminta kepada dia, "Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong berilah aku jodoh." Mana ada orang minta? Dia minta kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika, aku memohon kepada engkau ya Allah berkat Tuan Syekh, kerana amalnya soleh, kerana dia wali Allah, kerana dia orang baik. Itu pun tak ada ulama mewajibkan. Siapa yang tidak bertawassul kepada wali, doanya tak sampai? Tak ada. Ini pun masalah khilafiyah. Bila ingin lengkapnya, bacalah kitab yang ditulis ahli hadis dari Maghribi bernama Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, bergenar Musnidul Alam, ahli sanad dunia. Ahli sanad dunia ini sekarang cuma dua saja. Satu dari Maghrib, satu dari Masyriq. Yang dari Maghrib Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang dari Masyriq timur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, meninggal tahun 1990. Jawatan terakhir adalah rektor Darul Ulum di Makkah Al-Mukarramah. Mereka membenarkan tawassul kepada ulama-ulama yang soleh. Saya berjumpa dengan murid Syekh Yasin Al-Fadani. Saya tanya, Syekh Yasin Al-Fadani itu ada tak tarekatnya? Ada. Apa tarekat dia? Naqsabandiyah. Orang kalau mau minta zikir, dia kasih, ini aku ijazahkan zikir wirid tarekat Naqsabandiyah, tapi yang bersanad. Bersanad itu apa maknanya? Dia dapat dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Seperti di Aceh ada ulama besar namanya Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, PhD dari Al-Azhar University. Orang pertama yang memperolehi PhD dari Asia Tenggara dalam bidang fiqh, Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Dia mendapat zikir daripada mursyid bernama Syekh ayahnya Muhammad Wali. Muhammad Wali mengambil zikir, talqin zikir daripada gurunya, itulah dia Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani mengambil wirid zikir dari gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais di belakang Bukit Sofa. Syekh Sulaiman Zuhdi mengambil dari guru-gurunya sampai sanadnya kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Bahauddin Naqsabandi sampai sanadnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar dari Nabi, Nabi dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersanad boleh, tapi kalau tak bersanad, aku nak ajarkan zikir pada kau. Dari mana? Terus saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana boleh? Dari mana engkau dapat? Sanadnya mana? Aku Google Nabi. Berguru lah. Ala syekha lahu fasyaitanu syekhuhu. Siapa yang tak berguru, syaitan guru. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bekerja di bank konvensional, sementara menunggu pekerjaan yang baru. Bagaimana hukum pendapatan saya itu? Awak tak boleh ke Islamic Bank. Tak boleh. Kalau pindah ke Islamic Bank, saya mesti cuti 2 bulan. Kalau cuti 2 bulan, anak mati, bini mati, tak makan. Pilihannya 2, mati atau makan riba. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kematian. Tak boleh pilih mati. Ustaz, pilihan saya 2. Pindah ke Islamic Bank 2 bulan lagi, atau makan riba, atau mati. Awak pilih mana? Saya pilih mati aja lah. Tak boleh, haram. Masuk ke hutan, di hutan pilihannya cuma 2. Mati atau makan khinzir. Tak boleh pilih mati, makan khinzir. Makan khinzir. Tapi selepas itu ada pisang datang, tinggalkan khinzir, makan pisang. Pisang ini Islamic Bank, khinzir ini konvensional, riba. Jangan sampai dah ada pisang, sedap khinzir ni Ustaz. Tak boleh. Sebab ini nama hukum kaedahnya akhaffud dararain. Memilih mudarat yang teringan di antara 2 mudarat. Sama-sama mudarat. Ini mudarat, ini pun mudarat. Tapi ini lebih ringan. Pilih yang lebih ringan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jalan setiap masalah. Amin. Man lazimal istighfar, sesiapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu li kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya diberikan Allah jalan keluar, solusi. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah dia jalan pintu rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa al-qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena Engkau. Adhillana tahta zillika yawma la zilla illa zilluk. Beri kami naungan di padang mahsyar, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi was sum'ati wal hasadi wal kibriyai wal 'azamah. Bersihkan hati kami dari hasad, dari dengki, dari dendam, dari sum'ah, dari riya, dari merasa sombong, angkuh, merasa lebih baik daripada saudaranya. Allahumma ja'alna ikhwana. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena Engkau ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan dalam hati kami hasad kepada orang-orang yang beriman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang sudah Kau ajarkan bagi kami, buatlah dia bermanfaat buat kami dan negeri kami. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba. Selamatkan Pulau Pinang daripada segala bencana, musibah, malapetaka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kami hidayah, rasa takut pada Engkau, cukup daripada yang haram. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari yang haram. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat.
jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam agama yang benar dan dalam jalan yang lurus ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa haji dan umrah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali a'immatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang baik-baik yang saleh-saleh. Allahumma rfa'na, angkat derajat kami, waj'alna ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam surga Jannatul Firdaus sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Salamullah ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.